Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu algoritma penggantian halaman. Algoritma penggantian halaman adalah strategi dalam sistem operasi yang menentukan halaman mana yang akan dihapus dari memori utama atau sering kita sebut dengan RAM. Dan proses penghapusan ini dilakukan ketika memori penuh dan ada halaman baru yang perlu dimasukkan. Dan proses ini bertujuan untuk meminimalisir page fault atau terjadinya kesalahan di dalam suatu halaman dengan mengganti halaman yang paling tidak relevan atau paling lama dibutuhkan di masa depan. Dan hal ini juga bertujuan demi menjaga efisiensi suatu sistem algoritmanya. Dan di dalam algoritma penggantian halaman berikut terbagi kepada beberapa bagian, yaitu ada FIFO, ada LRU, ada optimal algorithm, dan juga ada clock. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu algoritma penggantian halaman FIFO. FIFO ini ialah singkatan dari first in first out, yang dimana FIFO ini ialah suatu metode sederhana yang menggantikan halaman terlama di memori ketika halaman baru dibutuhkan. Algoritma ini juga bekerja dengan menggunakan struktur antrian, yang dimana setiap halaman yang masuk akan ditempatkan di akhir antrian. Dan juga ketika memori penuh dan ada permintaan halaman baru, halaman yang berada paling depan antrian atau yang bisa kita sebut paling lama di dalam memori lah gitu, akan dihapus dan diganti. Nah, bisa diibaratkan kan di sini ada angka 1, 4, 0 dan seterusnya. Ini ialah sebuah halaman gitu ya, atau sebuah data lah kita ibaratkan. Nah, di bawah sebuah data atau halaman ini terdapat kolom-kolom kosong, yang dimana kolom-kolom kosong ini bisa diibaratkan oleh kita sebagai suatu RAM atau memori. Nah, kita langsung saja kita ke pengerjaannya, yaitu di sini ada angka 1, kita tulis aja 1. Lalu ada angka 4, kita di depannya ada angka 1, berarti kita tulis ulang yaitu 1, dan di bawahnya baru kita tulis 4. Lalu seterusnya ada 0. Lalu di bawahnya kita tulis seperti sebelumnya 1, 4, 0. Lalu data berikutnya juga sama seperti data sebelumnya, kita tuliskan dulu saja 1, di sini 4, di sini 0, di sini 2. Nah, lalu di 0 ini kan RAM-nya sudah penuh ya. Nah, maka halaman 0 ini kan sudah ada sebelumnya, maka kita di sini stripkan saja karena sudah ada pada halaman sebelumnya, yaitu angka 0. Lalu berikutnya juga angka 1, sama juga angka 1 sebelumnya ada angka 1 di sini. Kita stripkan saja angka 1-nya. Lalu setelah itu 8, karena di sini belum ada angka 8 pada sebelumnya, maka kita bisa tambahkan saja pada awal halaman. Kenapa pada awal halaman? Dikarenakan pada data sebelumnya di sini kebanyakan itu angka 1, maka yang harus kita ganti yaitu angka 1 dengan angka 8, karena ini merupakan struktur algoritma penggantian halaman FIFO tersebut, yang dimana FIFO ini menggantikan halaman terlama dengan halaman terbaru, walaupun sudah banyak penggunaannya. Di sini kita langsung saja tulis angka 8, lalu kita ikuti di bawahnya sama seperti sebelumnya 4, 0, 0, 2. Lalu pada halaman berikutnya angka 1, di sini sebelum belum ada angka 1, maka kita tambahkan angka 1 setelah angka 8. 8, 1. Oh sorry, kenapa di sini saya menambahkan angka 1? Dikarenakan sama seperti sebelumnya, angka 4 ini sudah lebih banyak memakan RAM, maka akan digantikan dengan halaman terbaru yaitu angka 1. Mohon maaf, saya lupa. Lalu berikutnya 0, kita tulis saja 0, 2. Nah, lalu pada halaman berikutnya di sini juga 1. Dikarenakan sebelumnya udah ada angka 1, kita langsung stripkan saja di bawahnya. Lalu berikutnya 0, di sini juga sebelumnya ada angka 0, kita stripkan saja. Lalu angka 1 ini juga sama, berhubung angka 1 sebelumnya masih ada, kita stripkan dulu saja. Lalu berikutnya angka 4. Pada angka 4 ini atau pada halaman 4 ini
kita tuliskan sama seperti sebelumnya. Itu 8. Di sini masih sama 1. Lalu pada halaman berikut atau pada RAM berikutnya, dikarenakan sebelumnya itu nolnya sudah cukup banyak memakan RAM, jadi seperti biasa kita di sini tambahkan saja sesuai halamannya. Berarti kita di sini tulis saja 4. Lalu di bawahnya kita sama seperti sebelumnya, kita tambahkan 2. Nah, lalu pada halaman berikutnya di sini ada 0. Lalu kita tulis seperti sebelumnya, ada 8. Kita tulis 1. Lalu kita tulis 4. Berhubung di sini belum ada 0, maka kita ganti seperti sebelumnya, yang mana yang akan digantikan ialah angka yang terlama menetap di RAM, yaitu angka 2. Sama seperti sebelumnya, tidak jauh berbeda. Nah, lalu untuk berikutnya pada halaman 2 ini kita ganti lagi halaman sebelumnya, yang mana halaman sebelumnya juga sudah banyak memakan RAM, yaitu angka 8. Nah, di sini kita ganti jadi 2. Lalu kita ikuti saja seperti sebelumnya, 1, 4. Lalu di sini juga kita tambahkan 4. Oh, mohon maaf, di sini pada angka sebelumnya saya salah. Seharusnya ini angka 0. Dikarenakan kan halamannya itu angkanya 0. Jadi kita harus nulis 0 juga di sini. Mohon maaf, saya salah. Nah, lalu angka berikutnya tidak jauh berbeda, sama seperti sebelumnya, kita tambahkan 0. Lalu pada halaman berikutnya, dikarenakan halaman sebelumnya sudah ada 0, kita tidak usah tulis ulang kembali. Lalu sama seperti halaman 1, setelah halaman 0 ini juga kita tidak usah tulis kembali. Lalu pada halaman 8 ini atau data 8 ini kita tulis seperti sebelumnya. Dikarenakan pada halaman sebelumnya belum ada angka 8-nya di sini nih, belum ada halaman atau data 8. Maka di sini kita tulis saja di halaman 8 ini ialah 2. Di sini sudah lebih banyak angka 1, berarti kita ganti jadi halaman 8-nya di sini. Lalu berikutnya pada RAM berikutnya kita tambahkan 4 sama seperti sebelumnya, lalu berikutnya 0. Lalu di sini ada angka 1. Ya, kita tulis saja seperti sebelumnya, berhubung sebelumnya di halaman sebelumnya atau di data sebelumnya belum ada angka 1, berarti kita sama seperti sebelumnya, kita masukkan kepada data yang menetap di RAM sudah cukup lama, kita ubah atau kita ganti, yaitu 2 masih tetap, 8 juga masih tetap, dan di sini 4 sudah lama, maka kita ganti jadi data 1 lagi di sini, 1. Dan berikutnya kita ikuti lagi 0 sama seperti sebelumnya. Lalu di sini berhubung sudah ada angka 1 di halaman 1, kita kasih strip saja. Lalu sama ini juga sudah ada, kita strip saja. Nah, mengapa saya memberikan tanda strip ini di bawah data ini atau data tersebut? Dikarenakan saya akan mencari peg fault-nya, yang dimana peg fault itu sedikit penjelasan ya. Dimana peg fault itu ialah peristiwa ketika sebuah program mencoba mengakses data yang tidak ada di memori utama, atau bisa kita bilang data yang tidak ada di RAM, sehingga sistem operasi harus memuat halaman data yang dibutuhkan dan menyimpannya di dalam memori gitu, seperti itu. Nah, maka kita bisa hitung peg fault-nya itu ada berapa. Nah, kita hitung sama-sama, berarti ada 1 peg fault, 2, 3, 4. Nah, yang tidak saya berikan tanda strip ini berarti itu ialah sebuah peg fault. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, maka pada data yang telah saya input menggunakan algoritma penggantian halaman FIFO, di sini ada 11 peg fault halaman. Peg faultnya ada 11. Nah, mungkin mengenai algoritma penggantian halaman ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ada algoritma Less Result Used atau LRU. Nah, LRU adalah patch yang sudah lama tidak digunakan
akan digantikan dengan page yang baru. Contohnya seperti yang sebelumnya. Sebenarnya vivos dengan optimal dengan LRU itu sama. Cuman bedanya LRU itu dengan optimal, dia ketika ada yang sama ditulis kembali. Jadi seperti ini, karena angka 0 sudah ada, jadi kita akan menulis kembali, bukan tidak ditulis namun ditulis kembali. Angka 1 juga sama. Nah, angka 8 karena tidak ada, dia akan menggantikan angka 1. Sama seperti angka 1 itu karena tidak ada, jadi dia menggantikan angka 4. Dari angka 4 menjadi angka 1. Angka 8 karena sudah ada, jadi kita tulis kembali seperti tabel sebelumnya. Angka 4 karena tidak ada, kita akan ganti jadi 4, dari angka 0 menjadi angka 4. Angka 1 sudah ada, jadi kita tulis kembali. Dan angka 4 karena sudah ada juga. Angka 0 karena tidak ada, maka kita akan menggantikan angka 2 atau angka terakhir menjadi angka 0. Nah, angka 2 itu akan menggantikan angka 8. Yang pertama, angka 0 karena sudah ada, jadi kita tinggal mengikuti angka berikutnya, angka sebelumnya, begitupun setelahnya. Angka 8 karena belum ada, kita taruh di tabel kedua. Jadi menggantikan angka 1. Angka 1 karena tidak ada, jadi kita menggantikan angka 4 menjadi angka 1. Angka 8 karena sudah ada, kita tulis kembali. Dan angka 4 karena tidak ada di tabel sebelumnya, jadi kita taruh di tabel terakhir atau menggantikan angka 0. Jadi jumlah peg voltnya terdapat 12. Terima kasih. Saya Salwa Aulianisha dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan algoritma dengan metode optimal. Metode optimal adalah page yang tidak digunakan dalam waktu dekat akan digantikan dengan page yang baru. Mari saja kita mulai. Di sini 0 sudah ada, jadi ikutin aja 1, 4, 0, 2, dan di situ saya hit jadi V. Terus di situ juga sama ya guys, 1, 4, 0, 2, dan V juga. Untuk 8 di sini belum ada, maka saya akan ganti salah satu angka di sini mana yang tidak digunakan dalam waktu dekat. Untuk 1 ada di posisi ini, untuk 4 ada di posisi ini, untuk 0 ada di posisi ini. Maka yang saya ubah angka 2. Jadi 1, 4, 0, 8 dan diinisialkan X ya guys. Selanjutnya yang 1 saya akan kerjakan sama 1, 4, 0, 8 inisial V. Lanjut di sini 8 juga sama, saya tulis 1, 4, 0, 8 dan inisialnya V. Lanjut yang 4 sama, saya ke isi 1, 4, 0, 8 V. Ini juga sama ya guys. Di sini juga sama guys, 1, 4, 0, 8 V. Selanjutnya juga sama, 1, 4, maaf,
408pi. Nah, untuk yang nomor 2 itu kan belum ada, jadi kita ubah salah satu dari angka yang belum digunakan, yaitu 4 karena dia posisinya yang paling jauh. Kita isi 1 4 0 8 sorry guys, 2, kita isi 2 8 inisial V. Ini juga sama guys, sorry salah. Kita ubah yang 2 ini inisialnya X ya, maaf salah. Kita isi juga yang ini 1 2 0 8 inisial V. Untuk yang ini 1 2 0 8 inisial V. Ini sama guys, 1 2 0 8 inisial V. Yang terakhir yang 8 juga sama inisial V-nya. Untuk yang nomor 4 karena belum ada, kita ubah yang jajaran 2 itu menjadi 4. Jadi 4 4 0 8 inisial X. Setelah itu kita hitung semua page fault-nya, ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi page fault-nya semuanya ada 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep bit akses dan pointer jam beserta cara kerjanya. Bit akses adalah sebuah bit 0 atau 1 yang menandai apakah sebuah halaman page dalam memori baru saja digunakan. Nilai bit 1 artinya halaman baru digunakan atau masih dibutuhkan. Nilai bit 0 artinya halaman tidak digunakan akhir-akhir ini, boleh diganti. Bit ini diset menjadi 1 setiap kali halaman diakses atau read atau write oleh CPU. Konsep pointer jam. Pointer jam adalah penunjuk yang berputar seperti jarum jam dan menunjukkan ke page frame yang sedang diuji apakah boleh diganti. Cara kerja pointer: yang pertama adalah mengarah ke frame memori tertentu, yang kedua mengecek bit akses halaman tersebut, yang ketiga jika halaman tidak dipakai atau bit sama dengan 0, halaman diganti. Yang keempat, jika bit sama dengan 1, bit diset menjadi 0 dan pointer berpindah ke frame berikutnya. Cara kerjanya adalah jika page membutuhkan ruang, periksa frame yang ditunjuk pointer. Jika bit sama dengan 0, gantikan halaman itu. Jika bit sama dengan 1, ubah jadi 0, geser pointer, lanjut cek frame berikutnya. Misal tersedia 4 frame memori, akses halaman 1, 2, 3, 2, 4, 1, 5, frame F1, isi 1, bit akses 1. Frame F2 isi 2 bit akses 1. Frame F3 isi 3 bit akses 1. Frame F4 isi 4 bit akses 1. Ketika halaman 4 datang dan butuh frame, pointer ke F1 bit sama dengan 1,
ubah bit jadi 0, pindah. Pointer ke F2, bit sama dengan 1, ubah bit jadi 0, lalu pindah. Pointer ke F3, bit 1, ubah bit jadi 0, lalu pindah. Pointer ke F4, kosong, tempatkan 4. Baik, terima kasih. Segitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.